Halo rekan-rekan investor, rekan-rekan LQ Pamo Indonesia, kita jumpa kembali di channel LQ Pamo Indonesia. Teman-teman, kemarin kami sudah share mengenai masalah PT Global Mediacom alias BMTR ya teman-teman. Khususnya kemarin kita membahas masalah company profile dan bisnis-bisnis yang dijalankan oleh BMTR. Memang sangat banyak ya teman-teman, sangat luas bisnis BMTR ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan mengenai masalah valuasinya, mengenai masalah finansialnya dan aspek manajemennya. Jadi ini video terakhir sekaligus mengakhiri pembahasan BMTR. Setelah ini kami akan membahas mengenai masalah MNCN ya, anak usaha BMTR teman-teman. Baru kemudian mungkin akan masuk ke saham emiten perbankan. Nah teman-teman, mari kita saksikan pembahasannya dalam video berikut ini. Oke. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan ya analisa saham yang kedua yaitu BMTR. Seperti kami sudah sampaikan tadi, yaitu PT Global Mediacom Tbk dengan sektor perdagangan, jasa dan investasi, dan subsektor perusahaan investasi. Ini adalah video yang kedua seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya teman-teman. Nah teman-teman, seperti biasa jangan lupa ya, subscribe, like, comment, and share agar Anda sekalian tidak ketinggalan informasi dan video terbaru dari kami dan yang terbaik ya teman-teman. Oke, mari kita mulai teman-teman. Mari kita mulai masuk ke bagian yang kedua yaitu bagian finansial dari BMTR. Berdasarkan pengkajian kami ya, untuk data 10 tahun terakhir itu didapatkan tingkat pertumbuhan masing-masing parameter berikut ini. Jadi tingkat pertumbuhan itu bahasa Inggrisnya CAGR ya, Compound Annual Growth Return gitu singkatannya. Nah, CAGR revenue atau penjualannya itu 7,41% per tahun bertumbuh ya teman-teman. CAGR net profit itu 14,89% per tahun. CAGR EPS-nya 14,88% per tahun. CAGR aset 7,7% per tahun. CAGR aset lancar itu 4,03% per tahun. CAGR utangnya itu 6,23% per tahun. CAGR utang lancar itu 7,18% per tahun. Kemudian CAGR beban pokok itu 6,31% per tahun. CAGR laba operasi 10,4% per tahun. CAGR CFO 24,3% per tahun. CAGR return earnings itu 8,02% per tahun. CAGR working capital itu 8,94% per tahun, CAGR ekuitas 8,94% per tahun, dan CAGR book value 8,94% per tahun. Nah, teman-teman bisa perhatikan ini yang 2 digit ya. Yang 2 digit ini ada CAGR net profit 14,89%. Kemudian CAGR EPS ini berarti sama persis ya. Kemudian ada CAGR laba operasi 10,4%. Jadi secara overall kalau kita lihat semua CAGR atau tingkat pertumbuhannya ini teman-teman secara per tahun, itu secara overall BMTR adalah perusahaan yang bertumbuh ya, semuanya positif. Kategorinya kalau menurut Peter Lynch itu kurang lebih stalwarts atau medium grower. Oke teman-teman. Kemudian dari data-data tadi kita bisa melihat beberapa hal berikut ini. Yang pertama, CAGR net profit itu sama dengan CAGR EPS. Dalam 10 tahun terakhir ini berarti maksudnya tidak ada penambahan saham ya teman-teman. Kemudian CAGR revenue itu lebih besar dari CAGR beban pokok. Ini mengindikasikan bahwa labanya meningkat ya, sehingga ada potensi untuk kenaikan saham yang didukung oleh fundamental perusahaan, bukan karena dimainin bandar ya teman-teman. Oke, kemudian ada CAGR net profit itu sama dengan CAGR EPS 14,89%. 2 digit ini teman-teman, ini cukup prospek, cukup menarik. Kemudian ada CAGR hutang lancar itu lebih besar dari CAGR hutang total, menunjukkan bahwa hutang-hutang BMTR ini perlahan-lahan bergeser ke hutang-hutang jangka pendek alias tenornya setahun. Oke teman-teman. Kemudian CAGR aset totalnya itu lebih besar dari CAGR hutang total, tetapi selisihnya tipis hanya sekitar 1,5% saja. Artinya pertumbuhan asetnya sudah tidak bombastis lagi teman-teman, hanya 1,5% per tahun bila dibandingkan dengan hutang totalnya ya teman-teman. Oke, berikutnya berdasarkan laporan keuangan kuartal 2 kemarin yang baru-baru rilis tahun 2020, acuannya waktu kami buat video ini harga sahamnya masih 232.
Kalau tidak salah kemarin udah naik ya teman-teman, 300-an. Itu data-data fundamentalnya kira-kira seperti ini teman-teman. Utang lancarnya 9.387 billion, berarti maksudnya 9,387 triliun ini teman-teman. Aset tak lancar 21.514,4 billion ya rupiah, jumlah aset total 30.901,2 billion. Utang lancar 5.744,4 billion, utang tak lancar 5.834,6 billion. Jumlah utang total 11.588 billion, working capital 3.642,6 billion. Kemudian ada uang cash itu 599,5 billion. Market cap pada waktu video ini dibuat ya di harga 232 itu masih 3.560 billion. Fixed asset ada 13.217,18 billion. Cash per market cap-nya itu 16,83%. Fixed asset dibagi dengan market cap-nya itu 371,3%. Ini masih sangat menarik ya. Fixed asset dibagi dengan market cap-nya. Kemudian penjualan kuartal 2 2020 kemarin tuh 5.862,425 billion. Laba kotornya 2.849,616 billion atau sekitar 48,6% dari penjualan semuanya ini ya, penjualan total. Laba bersihnya itu 593,652 billion atau 10,13% dari penjualan total ini. Nah, kemudian kalau kita hitung baik-baik berdasarkan data fundamental yang di atas ini, teman-teman, current ratio itu 163% atau 1,63 kali. Ya, kemudian ada quick ratio 1,04 kali, ada cash ratio 14,48%. Ya, teman-teman. Kemudian, selain itu data-data yang lain, return of equity-nya ada 9,67%. Ketika kami mengecek ya data-data ROE 10 tahun terakhir itu didapatkan ROE rata-rata itu 7,47%. Berarti ROE yang baru-baru ini itu di atas rata-rata. ROA return on asset itu 3,57%, di mana ROA rata-ratanya itu 4,42%. Kemudian debt to equity ratio itu 101,59%. Kemudian gross profit margin 48,61%. Operational profit margin itu 28,09%. Net profit margin 9,41%. Jadi dalam 10 tahun terakhir ini, teman-teman kami menghitung bahwa GPM rata-rata itu 44,56%, OPM rata-rata 25,36%, NPM rata-rata 10,23%. Nah, dari ketiga data ini, teman-teman, kita bisa melihat bahwa dari GPM ke OPM itu ada production cost rata-rata 19,2%, kemudian dari OPM ke NPM itu ada operational cost rata-rata 15,13%. Nah, jadi teman-teman, semua cost alias biaya yang dikeluarkan, ini ketika kita jumlahkan dua-duanya itu sekitar 34,33% ya teman-teman. Untuk membuat perusahaan ini akhirnya harus mengambil GPM tentu harus di atas ini tentunya. Berarti GPM 40% ya. GPM 40% di emiten ini tuh bukan sesuatu yang istimewa sebetulnya. Kecuali bisa GPM-nya minimal 50%. Jadi teman-teman kalau Anda menemukan misalnya perusahaan consumer goods atau banking atau perusahaan coal mining begitu ya teman-teman, atau perusahaan yang lain yang GPM-nya bisa 40% saja, ini sudah sesuatu yang luar biasa loh teman-teman. Sudah sesuatu yang luar biasa karena operasional cost-nya tidak sampai sebanyak ini, sampai hampir 35% begini teman-teman. Jadi singkat kata, BMTR ini cost-nya sangat besar. Itu ya kesimpulannya, cost-nya sangat besar. Baik itu production cost maupun operational cost-nya. Jadi kalau mau bagus, ini GPM-nya sebetulnya minimal 55%, sehingga masih ada selisih 15% lebih ya untuk net profit margin-nya. Oke. Kita lanjutkan teman-teman, dari segi valuasi ya saat harga 232 ini PBV-nya 0,31 kali, PER-nya 3,22 kali, PSR price to sales ratio itu 0,30 kali, kemudian price to cash flow ratio itu 1,18 kali, enterprise value to EBITDA itu 3,11 kali. Kemudian EPS-nya earning per share-nya secara tahunan itu Rp72 per lembar. Price to earning growth ya, PEG 0,22 kali. Nah, teman-teman, pada saat video ini dibuat, BMTR ini berada di harga 232 dan valuasinya termasuk masih murah.
Nah, kalau kita hitung misalnya per hari kemarin ya 300 berapa itu, mungkin 330 ya kalau nggak salah. Ini PBV-nya sama PER-nya masih masuk, masih tetap murah teman-teman. Di harga 300 pun ini BMTR ini masih murah. Dibandingkan dengan emiten perusahaan investasi yang lain, karena ini kan subsektornya kan perusahaan investasi teman-teman. Jadi dibandingkan dengan perusahaan yang sekelompok dengan dirinya, yaitu perusahaan investasi yang plus ya, yang laba itu seperti Alka itu PER-nya 44,14%. Kemudian Kresna Keren itu PER-nya 32,96 kali ya. Walaupun ini kedua-duanya ini tidak representatif oleh sebab kemarin mereka labanya anjlok ya, perusahaan ini terutama Keren ini labanya anjlok sehingga EPS-nya anjlok sehingga PER-nya jadi tinggi. Tetapi secara overall BMTR ini PER-nya masih cukup rendah teman-teman. Sedangkan yang lain ini perusahaan investasi itu PER-nya masih minus, berarti EPS-nya masih minus ya teman-teman. Dan kalau meminjam istilahnya Peter Lynch, sekali lagi perusahaan ini kira-kira masuk kategori stalwarts atau medium grower ya teman-teman. Kemudian dari segi manajemen teman-teman, yang pertama coba kita cek aspek efisiensinya ya teman-teman. Apakah capital efisien ya, capital efficient company atau capital intensive company ya, perusahaan yang hemat menggunakan modal atau perusahaan yang banyak modal ya, padat modal. Kita lihat kalau di laporan keuangannya teman-teman buka nanti fixed asset alias aset tetap itu ada sekitar 13.217,176 billion. Revenue-nya tadi itu 5.862,425 billion ya. Kemudian cash flow operation-nya itu 1.503,6 billion. Berarti kalau Anda bandingkan semua ini ya, kita bisa melihat bahwa untuk aset 1 rupiah itu bisa menghasilkan revenue penjualan 0,44 rupiah. Dan untuk aset 1 rupiah, aset tetap tersebut menghasilkan CFO hanya 0,11 rupiah saja. Jadi perusahaan ini bukan tipe capital efficient company, tapi tipe capital intensive company alias padat atau boros modal ya. Teman-teman, Anda bisa melihat ini perusahaannya betul-betul membutuhkan modal yang sangat besar, oleh sebab tadi kita sudah singgung bahwa biayanya ya, cost yang dibutuhkan juga untuk memproduksi sesuatu ya, berarti konten-konten acara itu memang besar sekali cost-nya ya teman-teman. Oke, mari kita lanjutkan teman-teman. Kita coba lihat kronologis pembayaran dividen. Ini juga penting kalau teman-teman baca buku Intelligent Investor karangannya Benjamin Graham, itu sangat menekankan kalau bisa emiten yang Anda pilih itu adalah emiten yang rajin bayar dividen ya. Teman-teman, dividen itu juga perlu ya. Memang ada perusahaan, ada emiten yang bayar dividen hanya 1, 2, 3%. Tetapi tidak sedikit juga teman-teman di Bursa Efek Indonesia ini emiten itu membayar dividen lebih dari 5% ya teman-teman. Bahkan ada yang di atas 10%. Contohnya seperti PTBA ya, MBAP ini yang sementara lagi hot. Seperti itu teman-teman. Itu jangan kita pandang remeh dividennya. Ya, teman-teman, yang paling penting ketika Anda mendapatkan dividen kalau diinvestasikan kembali kan lumayan ya. Jadi dari sejarah pembayaran dividen selama 25 tahun, karena listingnya tahun 95 ya teman-teman, itu terlihat ada beberapa kali tidak membayar dividen ya teman-teman kepada para investor sejak listing di BI. Contohnya tahun 1998. Ini datanya teman-teman. Ya, ini file ini kami ambil dari website Bursa Efek Indonesia. Tahun 98 itu absen bayar dividen, 99 juga absen. Kemudian 2011 juga absen. Nah, 2019 juga kami cek baru-baru itu absen. 2020 ini juga kita tidak tahu. Karena kami lihat dari datanya, informasi terbaru ini kan BMTR ini sudah RUPS ya, sudah RUPS. Tetapi sepertinya tidak ada info bahwa akan bagi dividen kayaknya. Ya, teman-teman. Kemudian coba kita cek lebih jauh insider trading. Ini sesuatu yang penting, teman-teman. Pemegang saham pengendali BMTR ini namanya PT MNC Investama Tbk alias BHIT kodenya ya teman-teman. Itu proporsi sahamnya dia memegang 50,12%. Ini kami cek teman-teman, terlihat cukup aktif dalam trading sahamnya sendiri. Mungkin karena subsektornya perusahaan investasi kali ya teman-teman. Kita
kurang mengerti juga. Karena kalau perusahaan investasi wajar kalau jual beli saham. Setidaknya kami mencatat ya ini data yang kami lihat pada tanggal 30 Januari 2019 BHIT melakukan buy saham sebanyak 107.230.300 lembar. Estimasinya harga kami lihat di data kronologis harga saham di Yahoo Finance, teman-teman, itu 370 kira-kira ya harga pembeliannya. Kemudian melakukan sell pada tanggal 7 Februari 2019, berarti hanya selisih seminggu, itu sebanyak 8.152.200 saham dengan sekitar Rp378. Nah, ini sebetulnya sudah ada selisih ya, sudah ada kenaikan, sudah ada laba Rp8, tapi masih dicicil penjualannya. Kemudian sell lagi teman-teman pada tanggal 25 Februari 2019, berarti 18 hari sesudah itu, sebanyak 645.540.000 lembar saham. Dengan harga minimal menurut kronologis pencatatan Yahoo Finance 420. Coba teman-teman lihat, belinya 107 juta, jualnya 600 juta. Nah, ini kelihatan nih sumber pemasukannya jual beli saham sendiri ya, teman-teman. Ini 50 poin. 50 bagi 370 nih berapa nih kira-kira nih? 15% mungkin ya, teman-teman. Nah, ini belinya tanggal 30 Januari, jualnya 25 Februari. Jadi berarti enggak sampai 1 bulan. Tidak sampai 1 bulan sudah dapat profit 15% dari capital gain saham. Ya. Nah, kemudian kami lihat juga teman-teman beberapa kali melakukan buy and sell secara berurut-urut ya teman-teman. Jadi terus, dan terakhir kali buy itu kami lihat tanggal 21 Juli 2020 yang lalu, itu 228.482.979 lembar saham. Itu harganya 198 teman-teman, pas lagi murah-murahnya ya. Dan sell pada tanggal 4 Agustus 2020 sebanyak 25.634.400, sekitar 202. Teman-teman pasti bisa berpikir kan, kalau sekarang harganya sudah 300 lebih, apalagi sejak Bapak Lo Keng Hong itu ya, berita hot newsnya karena Pak Lo Keng Hong masuk, harga sudah 330 kalau tidak salah sempat menyentuh. Ya, mereka beli 198, jual 330, wow, sudah luar biasa ya. Hanya dalam 1 bulan, teman-teman. Oke, nah teman-teman, kita lihat lagi yang keempat, modal awal dan modal di setor perusahaan ini ya. Kami cek di laporan keuangannya ya, itu 1.533,451 billion ditambah 1.631,383 billion. Totalnya 3.164,834 billion. Jadi ada pemupukan laba total itu 9.297,132 billion, alias 294% selama 25 tahun. Berarti sekitar 371,9 billion atau ROI-nya 11,8% per tahun ya teman-teman. Ini cukup baik sebetulnya ya dari segi return of investment-nya. Kemudian teman-teman, riwayat penambahan jumlah saham ini juga kita harus perhatikan. Ini pernah stock split 1:5, berarti kalau ada saham Anda, misalnya Anda pegang misalnya BMTR awalnya 10 lot, tiba-tiba di akun Anda ada 50 lot. Itu kira-kira maksudnya teman-teman. Ya, harganya juga menjadi 1/5-nya tentunya. Pada tanggal 27 April 2007 itu setelah stock split menjadi 13 miliar 18.201.550 lembar saham. Oke. Nah, ini teman-teman, ini yang berurut-urut dan ini cukup banyak, kami tidak buat semua di sini teman-teman karena banyaknya ya. Penambahan saham baru pada 22 Juli 2007 itu ada 685.168.503 saham ditambahkan sebanyak ini. Kemudian 28 Januari 2019 tambah lagi 811.267.755 saham. Kemudian 2 bulan berikutnya penambahan saham lagi 28 Maret 2019 itu ada 324.622.109 saham, dan seterusnya masih banyak lagi teman-teman. Nanti Anda bisa cek ya di laporan annual report atau laporan keuangannya. Kemudian yang keenam teman-teman, kalau Anda lihat di annual report-nya, di sana tertulis bahwa pada bulan Juni 2020, Dewan Komisaris ini sudah meng-approve, sudah meng-ACC BMTR untuk menerbitkan obligasi sebanyak 2 triliun dengan menjaminkan harta kekayaan dan saham IPTV. Nah, kalau tidak salah kemarin sudah muncul berita ya bahwa BMTR
menerbitkan obligasi 1 triliun. Karena sudah di-approve 2 triliun, jadi ya Anda siap-siap kalau nanti tiba-tiba beberapa waktu lagi mereka akan terbitkan lagi obligasi 1 triliun lagi, karena 2 triliun sudah di-approve ya. Oke, mari kita lanjutkan. Yang ketujuh, teman-teman, ini hal yang penting juga, sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 itu di laporan keuangannya banyak stasiun-stasiun TV seperti stasiun RCTI 1 sampai 16 dan ada beberapa stasiun RCTI yang lain ya di situ. Kemudian stasiun GTV 1 sampai 10 dan beberapa stasiun GTV lainnya. Kemudian stasiun TVI 1 ya, TPI 1 sampai 11 dan beberapa stasiun TPI lainnya. Ini dicatat bahwa belum ada aktivitas sama sekali. Nah, coba Anda bayangkan, apakah ini sebuah potensi ya, potensi income, ataukah ini sebuah penyia-nyiaan modal perusahaan? Nah, coba Anda kaji sendiri ya. Ini banyak sekali ini. Kalau dihitung 16 tambah 10, 26 tambah 11, ini saja sudah 37, tambah lagi ini mungkin hampir 50 stasiun televisi belum berfungsi sama sekali. Belum ada aktivitas sama sekali, teman-teman. Kemudian yang ke-8, teman-teman, perlu juga karena kita lihat tadi kan DER-nya sudah 100% lebih, teman-teman. Kalau Anda ingat di depan tadi. Nah, ini setelah DER-nya 100% lebih, masih menerbitkan obligasi 1 triliun yang sudah eksekusi, mungkin 1 triliun lagi. Nah, kita harus cek dari sudut pandang lembaga pemeringkat hutang, ya, itu net debt, ya, itu adalah total hutang dikurangi cash, berarti 11.588 billion dikurang 599,047 billion, berarti net debt-nya 10.988,96 billion. EBITDA-nya itu adalah 2849,616 billion, karena ini kemarin kuartal 2 dikali 2 ya, disetahunkan menjadi 5.699,232 billion, sehingga net debt to EBITDA-nya adalah 10.988,96 billion dibagi 5.699,232 billion. Ya, itu setara dengan 1,93 angkanya. Masih lebih kecil dari 4, ini masih oke. Jadi dari lembaga pemeringkat utang itu mengisyaratkan bahwa net debt to EBITDA itu kalau bisa di bawah 4 ya. Bahkan kalau kita tambahkan misalnya obligasi 2 triliun yang sudah di-approve itu, teman-teman, maka net debt to EBITDA-nya itu menjadi 2,28, masih 4,0. Jadi dari sudut pandang pemeringkat hutang loh, teman-teman, saya tidak bilang dari sudut pandang investor. Kalau dari sudut pandang investor, Anda tahu makin banyak utang tentu akan semakin menggerus laba bersih. Semakin menggerus laba bersih, tentu EPS-nya akan semakin tergerus juga. Akhirnya harga sahamnya akan tertekan. Kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Kalau dari lembaga pemeringkat utang itu masalah safety. Kalau dari sudut pandang investor itu mengenai masalah capital gain. Itu dua sudut pandang yang berbeda, teman-teman. Nah, yang ke-9, teman-teman, ini pasti Anda juga sudah banyak yang tahu, ada case gugatan pilot oleh KT Corporation yang masih sementara berjalan sampai saat ini ya, dan belum ada keluar putusan pengadilan, masih tahap legal standing. Ini menjadi sorotan kita secara khusus untuk masalah GCG ya, Good Corporate Governance, pihak manajemen perusahaan. Sebab pihak manajemen mengatakan itu sudah lama dan masuk kepada case pencemaran nama baik. Nah, sehingga KT Corporation ini malah dilaporkan kembali, berarti belum beres, teman-teman. Informasinya dapat Anda lihat pada alamat URL berikut ini, dan kami sudah baca alamat URL berikut ini, berita ini, artikel ini, teman-teman. Ini memang belum beres ya, belum beres ya. Nah, yang ke-10 ini mungkin yang sebagai good news, teman-teman, bagi semuanya. Menurut Lo Keng Hong, ya, yang membeli saham BMTR sekitar 942 juta lembar saham baru-baru ini, BMTR adalah perusahaan bagus. Ini sekitar 200 miliar lebih ya, teman-teman, jumlah uangnya. Valuasinya kata beliau masih murah dan masih bisa mencetak laba yang cukup besar di tengah-tengah pandemi seperti saat ini. Itu tadi di depan kita sudah singgung ya, 500 miliar ya, 500 miliar lebih laba bersihnya, sekitar 10%-an ya laba bersihnya. Nah, teman-teman, Anda pasti sudah bisa membayangkan ya, semua hal yang berkaitan dengan BMTR ini kami sudah sajikan ya, mengenai masalah kasus hukum, dari segi valuasi, finansial dan lain-lain, termasuk good news tentang tentang adanya Bapak Lo Keng Hong yang memborong saham. Nah, teman-teman, ada juga orang yang memiliki jargon follow the big boy.
ya, karena seperti Pak Loh Keng Hong ini kan banyak modal ya, dan menganggap bahwa pasti sudah dianalisis semua dengan baik. Sehingga teman-teman kalau Anda perhatikan kemarin itu dalam 2 hari belakangan itu harga saham BMTR memang langsung secara bombastis terbang ya memang teman-teman. Itu ada arah ya, auto rejection atas pada waktu hari Rabu atau Selasa yang lalu itu memang terbang dan terbang lagi ya 2 hari berturut-turut. Nah teman-teman, ini disclaimer on ya, analisa ini bukanlah saran ataupun ajakan bagi semua orang ya, bagi semua Anda yang menonton video ini untuk membeli atau menjual. Do your own research. Keputusan untuk membeli atau tidak saham yang sudah dijelaskan itu merupakan tanggung jawab pribadi masing-masing ya teman-teman. Bagian kami adalah memaparkan sebanyak mungkin informasi yang bisa Anda pertimbangkan sebelum decision making. Oke teman-teman, sampai di sini ya pemaparan kita tentang Global Mediacom alias BMTR. Terima kasih banyak sudah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, and share ya teman-teman. Dan kami ingatkan setelah ini kami akan share video pembahasan masalah MNCN ya, anak perusahaan dari BMTR. Terima kasih banyak teman-teman sebelumnya untuk semua perhatiannya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam sukses untuk Anda sekalian.